Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya.
seumur hidup kami, Tuhan, menyembah-Mu, puji-Mu, Tuhan. Oh, tarik kami, Tuhan, semakin melekat kepadamu. Bawalah kami ke hati-Mu, Tuhan, semakin melekat padamu. Biarlah hidup kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Bawa kami semakin melekat padamu. Bawa kami, Tuhan. Oh, Kau sangat baik, Tuhan. Tarik kami ke dalam hati-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali katakan dari awal, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan. Setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku suka karenamu. Dan hatimu bersuka karenaku, dan hatimu bersuka Tuhan, dan hatimu bersuka karenaku. Biar ini jadi perenungan bagi kami selama kami hidup, jadi persembahan yang hidup.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Inilah penyenanganmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawahi hidupku, Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Haleluya, haleluya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau
Kau ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Berada di dekatmu, oh, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau. Berada di dekatmu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan saudaraku, mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan aku yang setia.
Kami tahu apapun yang terjadi, kami harus menjalaninya, Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus belajar, Tuhan, bagaimana caranya Engkau bekerja dalam hidup kami. Ubahkan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh mengenal Engkau sampai benar. Kami juga bersyukur dengan orang-orang yang melalui kami boleh meneladani Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami bisa mengasihi Tuhan hari ini. Itu karena ada orang-orang sebelum kami memberikan hidup bagi kami, mengajarkan yang sabar. Yang menerima kami sebagai anak mereka sendiri. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah menangkap melalui ibu kami, Tuhan, yang sudah Engkau bawa pulang bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan, untuk teladan selama ini, perhatian selama ini. Walaupun kami sudah pergi meninggalkan mereka, tapi bagi mereka kami tetap anak yang mereka kasih. Terima kasih. Kami tahu, Tuhan, bagi suaminya yang ditinggalkan, di Bapak kami, tidak sulit baginya, tidak mudah baginya untuk melewati hari-hari ke depan. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau sabar terhadap semua kami. Terima kasih, Tuhan, setiap hari, Tuhan, anakku ini boleh benar-benar sujud di kaki, seperti pesan yang dia terima dari istrinya, Tuhan, supaya dia sembahyang di hadapan, menyembah Tuhan yang maha tinggi, menyembah Tuhan yang maha kuasa. Biar kiranya, Tuhan, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar juga setiap gembala-gembala yang lain, yang juga lah anak-anak rohani, mereka juga boleh belajar bagaimana hari-hari ini untuk meninggalkan dunia ini, Tuhan. Bagaimana hanya untuk memandang Engkau, Tuhan. Menyerahkan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, Tuhan. Oh, kami boleh memiliki ibu yang sangat mengasihi kami. Bahkan di masa-masa yang sukar dalam hidup, dia tetap mengasihi kami. Terima kasih. Sangat baik. Terima kasih. Biarlah kami kiranya, Tuhan, boleh menjalani hidup kami, membuat orang-orang sebelum kami bersuka cita melihat hari kami. Orang-orang yang pernah mendidik kami, mereka bersuka cita melihat bagaimana kami menjalani hidup masa itu. Karena semasa hidup mereka juga mereka
mau mengenal Tuhan, kasih itu. Kami akan menjalani hidup kami. Hanya karena Tuhan kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Anak hanya kesabaran Tuhan. Hanya karena ketekunan Tuhan menjadikan orang-orang yang baik. Kami mau berubah Tuhan. Mau bertobat hari ini. Kami mau menyatu dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang yang memandang kami boleh memandang Engkau ya Tuhan. Bahkan kami ya Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Sangat baik. Biar kami boleh memuaskan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kehendakmu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena satu kerinduan ingin memuaskan hatimu Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami. Apapun yang harus kami lewati. Tujuan kami mau memuaskan Tuhan. Kiranya kami boleh memuaskan Tuhan. Selama Engkau berikan hidup kami Tuhan. Jalan-jalan yang harus kami lewati, apapun itu. Kami mau melewatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, baik, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mengenal Tuhan itu saudara. Mengenal Tuhan yang sekarang kita ikuti itu saudara. Dia. Sulit untuk menjelaskan saudara bagaimana caranya dia mengubahkan hati kita saudara. Tapi saudara,
Cara dia membawa kita, saudara. Bagi saya, saudara, segar sekali kembali ingatan, saudara. Bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang membimbing kami, saudara. Bagaimana Tuhan menuntun sampai dengan hari ini, saudara. Dan bagaimana nanti, saudara, kami harus mempersiapkan orang-orang. Baik anak-anak kami, baik saudara semua. Apa sih, bagaimana sih Tuhan itu? Saudara, sulit untuk menceritakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, kalau mungkin tadi malam saudara ada gitu ya. Bagaimana seorang yang boleh dikatakan dia mengakuinya, saudara. Bapak kita itu mengakui begini, saudara. Saya heran kok ada orang seperti ini, gitu. Istrinya maksudnya gitu. Ketika orang-orang mengkhianati saya, dia bilang, saya nggak bisa. Saya sulit untuk melupakan, bahkan untuk bagi saya orang itu pokoknya nggak akan bisa. Maksudnya dia, saya sulit mengampuni mereka. Tadi malam juga ketika saya peluk gitu ya, saya mulai merasakan, saudara, betapa hatinya nggak plong terhadap saya. Walaupun dia sudah mendoakan saya. Dan juga istri saya juga boleh merasakan. Tapi saya tahu, saudara, kalau mungkin dia mengingat bagaimana istrinya yang seperti itu. Saudara, sebetulnya dia sedang melihat Tuhan Yesus gitu. Ya. Jadi saudara, ketika beliau dalam pelayanannya masih sibuk sekarang kemarin gitu, ibu itu mengatakan gitu, kamu terlalu sibuk gitu. Kamu lupa persekutuanmu dengan Tuhan. Lalu dia marah. Bukan marah sih, tapi apa? Kayak, dari mana kamu tahu? Gitu. Dan saudara, bagaimana ibu ini berjuang gitu. Dia sudah bilang, enggak, saya nggak mau kemo lagi gitu. Dan ternyata demi dia katakan itu bulan 6 yang lalu katanya, sudahlah ibu, kenapa sih kamu terus memperjuangkan aku? Ibu itu bilang, aku masih butuh kamu. Dan kemarin ketika itu gembala yang di SP itu, saudara, dia yang terakhir itu ya, ada satu itu, saudara, dia katakan gitu ya, saya ingat gitu, kalau ibu ini ada, kemana kita pergi pokoknya beres semua gitu. Iya, saudara. Jadi saya ingat kalau kami pergi pelayanan sama-sama ke mana gitu, pokoknya jalan-jalan dibawa dulu sama-sama semua, satu full time gitu ya, maka di mana apa gitu semua dia ini kan, saudara. Itu jadi saya ingat itu. Dan ketika apa yang diceritakan semua gitu, itu benar-benar seperti itulah ibu itu gitu. Iya. Dan kalau saya boleh pikir gitu ya, kemarin itu kan dia sebetulnya dia bilang begini kan sama kami kan, yang waktu ternyata itu bulan 8, saudara kan. Saya lihat di WA saya itu tanggal 10 bulan 8 itu. Kan dia bilang gitu. Jadi sakitnya itu
ini bukan yang kemarin katanya begitu. Tapi itu karena alergi katanya. Jadi itu tidak diceritakan saudara. Anaknya juga nggak menceritakan itu alergi terhadap yang disuntik tadi itu saudara. Tapi ibu itu langsung kok dengan tegas gitu. Bilang, kami dengar semua. Itu nggak diceritakan. Saya nggak tahu alasannya. Tapi saya tahu saudara. Ibu itu apa ya? Sebetulnya apa ya? Oh, jadi waktu dia bilang, jadi waktu suatu saat gitu, tiba-tiba dia bangun gitu, dia bilang sama Pak, saya sudah sembuh katanya. Jadi dia benar-benar bangkit dari situ dia ini, saya tidak akan kemo lagi katanya. Wah itu marah gitu. Kalau itu kayak gimana gitu, enggak kamu mesti ini gitu. Enggak, ayo kayak dipaksa gitu. Jadi sampai jadi dokter pada waktu itu sudah katakan itu harus di kemo itu sebelum mereka berangkat ke Israel gitu ya. Jadi mereka mau berangkat ke Israel itu tahun lalu mungkin ya, Januari gitu. Tapi itu sudah ini ganas ini katanya gitu. Dan eh, tapi ibu ini bilang tidak, harus berangkat gitu. Jadi dia tidak jadi gitu. Itu sudah benar-benar sudah harus tanda tangan gitu. Pokoknya ya kalau ada apa-apa ya eh, ya kami lepas tangan kira-kira begitu. Mereka berangkat dan ya puji Tuhan mereka mendapatkan mujizat. Ya, dan dokternya itu heran gitu. Ketika dicek ulang lagi ketika balik gitu cek ulang gitu. Wah, ini hebat katanya. Bisa kankernya itu sudah tidak menyebar gitu. Dan dia tetap di situ kayak ada yang nahan gitu. Jadi apa ya? Di akhir hidupnya yang sampai saya ini kan ya. Jadi pagi-pagi katanya itu masih dalam ya. Jadi selama bayangkan itu dari tahun 2004 dan adiknya meninggal tahun 2005 sudah adik ibu ini. Saudara masih ingat kan? Ibu siapa namanya? Ibu Seli. Hanya setahun bertahan gitu. Dan saya ingat saudara dia katakan itu. Jadi waktu mereka berdua itu sama-sama pengobatan ke mana itu? Ke Cina ya. Lagu dia katakan dia menyembah Tuhan gitu. Pak. Terus dia dapat satu lagu. Gimana lagunya itu? Gimana lagunya? Di dalam segala hal yang ku jalani sekarang ku takin tuh ku tak tinggalkan. Wah, nanti saudara cari lagunya ya. Saudara kami kan masih ada di sana saudara. Ya kami ya istri saya sih yang lebih banyak tahu ya. Maksudnya kalau saya dengar cerita istri saya ya, saya udah tahu banyak saudara. Dia yang paling dekat gitu, lebih dekat dengan bapak kita sama ibu ya. Oh, ketika saudara itu jadi rekaman Pak Udut pakai gitar aja dikirimlah lagunya ke sana. Itu yang membuat mereka kuat gitu. Nyanyiin terus katanya didengerin terus lagu itu gitu. Dan yang terakhir itu pokoknya tak gentar ku jalani dan bisa bertahan 20 tahun saudara. Iya. Saya boleh merasakan saudara. Sampai terakhir tuh dia bilang sana tadi malam. Waktu dia di pesawat itu saudara.
Dia bilang dia kayak gini. Ketika dia lihat ke kiri, ke kanan gitu. Dia baru sadar gitu. Dia di atas pesawat. Sementara istriku ada di tumpukan barang, di tumpukan kargo dalam kapal gitu ya. Itu dia teriak, saudara, dia Tuhan katanya gitu. Situ benar-benar dia menyadari itu. Dia ingat semua, saudara, bagaimana mungkin dia terlalu sibuk gitu. Sibuk dengan pelayanan. Paling di masa terakhir itu aja dia mendampingi, saudara. Dia benar-benar ingin quality time dengan istrinya, saudara. Kayak Tuhan tunjukkan gitu, saudara, bagi dia gitu. Sulit untuk menjalani hidup ini tanpa engkau gitu. Maksudnya tanpa istrinya gitu. Saudara, dalam hati saya langsung begini. Itulah Tuhan yang nyata, saudara. Kita tak menyadari, saudara, kalau selama ini Tuhan mendampingi kita, saudara. Tuhan memberikan kita pasangan yang baik. Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang membimbing kita. Gitu. Ya, kita saling membutuhkan, saudara. Karena Tuhan di dalam kita masing-masing itu, saudara. Dia ingin hidup di dalam kita. Sampai, saudara, dia benar-benar, saudara, kayak gimana ya? Ketika dia di situ, saudara, dia benar-benar menangis seperti gimana gitu. Sampai katanya ketika di pesawat itu, saudara, dia itu dia ini, saudara. Dia tuliskan kata-kata yang diilhamkan Tuhan sama dia. Jadi apa yang disampaikan dia itu adalah hasil daripada ketika dia berbicara, dia mengutip itu, saudara. Yang dia kuatkan hatinya, dia benar-benar nggak tahu gitu, hancur sekali. Gitu. Dia bilang sama dia, hai jiwaku, kenapa kamu susah? Gitu. Berharap lagi sama Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dikuatkan hatinya. Dia bilang gini, sampai kapan kamu terus menangis? Katanya. Saya nggak tahu saya mau menangis. Katanya. Menangislah. Katanya. Jadi saudara, ketika lagu itu, bayangkan lagu itu tahun 2004, kita masih di sana. Kalau dulu mungkin lagu itu, saudara, karena ya ibu masih bisa melewati. Banyak orang yang tahu gitu bagaimana dia berjuang, bagaimana istri saya bilang mereka pernah berdua di dia, saya nggak gimana. Nah, mereka tidur berdua aja sama istri saya gitu sampai dia ini kan rambutnya gitu dia ini kan sudah rontok semua. Kalau dulu lagu itu ketika ada mungkin, kalau dibandingkan dengan sekarang ketika dinyanyikan gitu ya, saudara, itu kan firman Tuhan. Ketika dia bilang ini, takkan ku jalani. Saudara, dia bilang kayak gini, ternyata saya rapuh ya Tuhan gitu. Dia benar-benar menyadari, ternyata aku ini manusia rapuh ya gitu. Ternyata aku rapuh sekali ya Tuhan gitu. Ya saudara, kita ini rapuh. Dia mengakui, saudara, di hadapan kita.
ketika dia pulang, saudara, dia mau persiapkan gitu. Dia kan ketika sudah sampai ke sini kan udah sore, terus dia pulang sebentar istirahat, nggak bisa tidur, saudara. Dia tatap ke cermin. Dia bilang kepada dirinya, gitu, cermin. Dia ngomong sama dia, kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu gelisah? Berharaplah sama Tuhan. Dikuatkan hati. Jadi ketika dia bisa bicara dengan tenang, semua diceritakan, saudara. Sambil di samping jenazah istrinya. Dia cerita, saudara. Dia bilang gitu, kalian para suami, kalian tidak bisa hidup. Ini saudara bisa dengarkan nanti ya. Saudara kan ada rekaman. Tanpa istri kalian. Saudara, mungkin sudah lihat saudara bagaimana kami menjalani hidup gitu. Bagaimana saya dengan istri saya. Ketika satu saat saudara dia kemarin dia, jadi bangun gitu, habis dari pelayanan gitu. Oh, tiba-tiba dia mungkin udah capek sekali gitu. Udah capek sekali, terus tiba-tiba dia nggak lihat ibu gitu. Loh kemana? Gitu. Ternyata saudara, ibu sudah pergi ke pasar judo, saudara, untuk belanja gitu. Itu dalam kondisi masih ya seperti ya sakit lah gitu. Dia masih mau perjuangkan bagaimana nanti cucuku nggak makan katanya gitu. Saya ingat diri saya, saudara. Saya ini, saudara, paling sulit untuk kalau kamu nggak bangunin saya katanya. Saya paling sulit, saudara, nemani istri saya, saudara, untuk belanja gitu. Kalau saya belanja gitu, wah sangat jarang sekali lah saya mengikuti mendampingi dia gitu ya. Bahkan seringnya itu sudah bayangkan dari sini kadang berangkat sendiri gitu. Ini dia bawa kendaraan sendiri, saudara, belanja ke Jodoh, ke pasar pagi loh, saudara. Saya itu, saudara, cerita ini kepada saudara ya. Walaupun saya tahu, saudara, seperti yang dia katakan memang begitu, saudara. Dia sulit, memang dari dulu begitu, saudara. Dia sulit untuk mengampuni kami gitu, tapi dia mengakuinya, saudara. Jadi ketika saya peluk gitu, saya boleh rasakan gitu. Jadi dia bilang sih, ampuni ibu kalian ya, mungkin buat salah sama kalian banyak kan. Istri saya bilang, enggak lah, kamu yang salah. Walaupun memang, saudara, betul, saya benar-benar keluar dari situ, saudara, benar-benar, saudara, dipimpin Tuhan. Iya, iya, beneran, saudara. Jadi ketika kan kemarin kan jelas gitu, mereka semangat mau ngikut kan. Ayolah, ajaklah, ikutlah ketemu. Waktu masih hidup kan. Ayolah, temu kapan? Istri saya bilang, seandainya papi gak ngajak mereka, mungkin kita sudah bisa ketemu. Lalu saya buka lagi WA saya. Saya buka itu, kan masih terekam. Enggak kok, saya nggak ada bilang. Kan saya bilang, Keisha sudah di sini gitu. Keisha kebetulan sudah di Batam gitu. Sudah, maksudnya akan datang tanggal sekian, nyampe tanggal 28. Saya baca itu jelas gitu. Saya lihat urutannya. Setelah itu, karena dibilang dia mau kemo itu, mau apa namanya, pasang stem cell itu, makanya saya, dia bilang nanti setelah tanggal 3. Ternyata kan tanggal 1 itu sudah selesai. Jadi mereka berangkat kalau nggak salah tanggal 2 ke Jakarta itu. Nanti sudah dengerin sendiri, lihat kesaksiannya ini.
Tapi saudara, ketika saya lihat itu ya, saya benar-benar saudara, karena Tuhan yang tuntun ke situ gitu ya. Mau ini karena dia yang bilang. Mungkin kalau nggak meninggal gitu, nggak kayak gini ceritanya. Iya. Tapi saudara ketika itu saudara saya benar-benar saudara dalam hati saya gitu. Dia tulus ternyata mengucapkan. Saya senang sekali loh kalian datang ke rumah saya. Iya. Iya seperti yang dia katakan dulu. Karena waktu kami keluar dari situ. Jadi istri saya di kampung ditelepon terus, ya saudara. Jika kami harus pisah, saya di sini, istri saya di kampung gitu. Nggak baik berpisah lama-lama. Nggak peduli dia entah gimana kerasnya hati kami. Gitu. Dia masih telepon. Ketika istri saya sakit, dia masih datang, saudara. Dia datang sendiri. Nggak diingat gitu. Nggak diingat gimana kami meninggalkan. Sudah lama itu sudah nggak ada hubungan, nggak ada ini komunikasi. Tapi ketika tahu istri saya sakit, mereka datang. Tapi ketika saya bilang gitu ya, sama ini ya teman-teman yang ini gitu. Ketika saya mau diajak, besok kan kita bisa datang ke Selasa kan kita bisa datang ke sana karena ada acara tadi malam gitu ya. Udah dijanjikan sebelumnya karena keluarga ada di sini gitu. Saya marah, saudara. Saya jengkel dalam hati saya. Sudah tahu meninggal kayak gitu, maksudnya itu jengkelnya kayak gini. Nanya pun nggak, aduh gimana ya? Udah gimana ibu itu nggak ada. Dia cuma langsung mau ngajak gitu. Saya marah, saya nggak datang ke situ. Besoknya kan kita bisa datang. Iya, saya apa adanya, saudara bilangnya sama saudara. Karena begini, saudara. Kan katanya mereka mau datang. Katanya mereka ini gitu. Kakak itu lagi maksudnya nangis-nangis sama saya. Aduh nggak jadi kita ya. Besok kita pergi ke sana lah ya. Ngajak saya WA. Atau saya lagi di ibadah itu. Saya WA. Saya bilang saya sudah di sini. Karena dia yang bilang, besok kita janji ke sana ya. Sama-sama satu mobil kita ya. Sama juga Gembala Piai juga gitu. Dia udah bilang, gini loh saudara. Hidup kita ini kan mengikuti gerakan yang di dalam. Ketika istri saya bilang, kalau nggak diajak kemana, kita sudah bisa langsung ketemu ke sana. Tanggal 1 masih ini gini. Iya. Tapi sudahlah hidup ini kan. Kan anugerah saudara kita bisa dilembutkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Itu anugerah. Saudara, ketika menghadapi orang banyak gitu ya. Ketika datang gitu. Dulu ramai sekali saudara. Ramai gitu. Saya salami semua orang-orang. Bukan kenal saya semua. Kenal kami semua. Maju ke depan gitu. Sebelum mulai ibadah itu dari jam berapa kami sudah di situ sudah. Yang lewat sedikit gitu. Ibadah jam 7 mulai. Bisa ke depan enggak? Kami langsung ke depan sudah. Salami semua pendeta-pendetanya siapa aja semua. Salami semua. Mau mereka nilai apa kami? Tidak peduli. Ya. Mungkin mau dianggap ini mungkin ya apapun yang mereka anggap tentang kami. Saya tidak peduli sama sekali. Iya. Saya tidak takut. Karena saya mau berubah. Karena saya mau bertobat. Itu aja dalam hati saya. Dan ketika sampai di situ kami bawa anak-anak semua saudara. Ya. Karena itu janji kami.
Saya bilang di depan jenazah itu, Bu, kemana kita nggak jadi ketemu ya? Tapi ini saya mau anak-anak sih. Selamat jalan. Ya. Saya tepati janji saya. Walaupun harus keadaannya seperti itu. Ketika dia mau pulang gitu ya. Kan itu kan harusnya kan padat sekali gitu, kan antri gitu. Kan Mahani bilang kayak gitu. Karena waktu itu kan Sela itu kan sempat pingsan gitu. Kalau ya katanya, mungkin kalian akan mengatakan saya kuat ya segala macam. Tapi mohon maaf ya, dia bilang, saya butuh waktu untuk kuat katanya. Jadi dia, kami rela sudah antri pelan-pelan. Ya, ikuti semua jemaat yang ingin memberikan kata-kata kekuatan gitu ya. Dan harusnya sih udah pergi lagi. Udah. Apapun itu, saya ini anak. Iya. Karena suatu saat saya akan jadi bapak. Saudara, hidup ini perjalanan. Kalau kita tahu banyak, saudara. Kita tahu firman Tuhan banyak. Kita bisa mengerti rasanya kita kuat sekali. Tapi kita tidak bisa sendirian. Kita terikat. Kita berhutang. Dan hutang itu tidak bisa kita balas. Kita bisa tidak bayar. Tidak bisa kita bayar. Bagaimana bimbingan mereka? Bagaimana ajaran mereka? Kalau istri saya dia cerita sama anak-anak semua, saudara. Waktu pernikahan kami, saudara. Cariin bajunya, cariin sepatunya, jahitkan baju untuk anaknya untuk menjadi pendamping. Sampai semua yang detail, saudara. Sampai bajunya untuk ini. Jadi ditanya lagi. Ketika ditanya, jadi bajunya itu yang pendek gitu kan. Kelihatan gitu. Terus istri saya bilang, aduh saya nggak mau pakai inilah gitu. Kayak gimana gitu. Ditelepon bapak gitu. Nggak apa-apa yuk. Sekali ini kok nggak apa-apa. Kan ditutupin nanti sama itu katanya gitu. Jadi itu. Waktu ngambil sepatunya gitu. Jangan pakai yang ini. Kalau tinggi nanti kamu Parlin kelihatan pendek katanya gitu. Itu jadi lihatin semua. Gimana waktu mau melahirkan lagi, saudara. Dari tanggal 17, saudara. Lalu diompingi dibawa jalan gitu, saudara. Sampai akhirnya lahir 20 kan. Hah, ini saudara, apa ya? Jadi ketika kami ingat itu kembali, ketika istri saya ceritakan semua. Istri saya ini bisa dia semua menceritakan, saudara. Beda dengan saya. Detail nanti diceritain semua. Jadi anak-anak dengerin semua. Saudara, ketika dia ceritakan dulu pelayanan, ketika dulu masih awal-awal, saya tinggalkan karir saya demi melayani Tuhan karena sejak dari muda kami sudah mengasihi Tuhan. Jadi karirnya cukup bagus kan dulu kan tahu ya. Pak meninggalkan itu semua gitu. Suatu saat katanya, pernah suatu saat malam-malam jam berapa itu kami ditelepon. Tahulah dulu kan kalau dulu kan zaman belum ada handphone kan, ditelepon dari telepon umum. Ini siapa? Saya ini, nggak tahu juga gitu. Jemaat gitu.
Saya mau bunuh diri katanya. Kenapa? Ceritain lagi. Udah kamu di situ ya. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Udah kamu pergi jemput katanya. Jemput, dibawa pulang. Kasih mandi air hangat gitu ya. Semua sampai ini. Lalu pagi-pagi sampai suruh istirahat pagi-paginya. Ya bilang gini. Nasihati, jempolin gitu. Dan memang dulu pelayanan kita kayak gitu. Sudah gak kenal jam, saudara. Iya dulu memang kayak gitu. Dan kalau sampai akhir hidupnya seperti itu, saudara, mendampingi suami, iya, yang diceritakan itu nyata seperti itulah gitu. Nggak ada yang di istilahnya yang ditambah-tambahin lah gitu. Tapi memang adanya begitu. Ya memang dia ceplas kadang kayak kesaksian anaknya gitu. Kadang dia nggak tahu tanda baca katanya. Jadi orang pikir mungkin marah gitu katanya. Tapi yang saya tahu, ibu saya nggak ada dendam sama siapapun. Nggak ada. Anaknya cerita itu ya. Dia ceritakan juga kalau dia cuek juga gitu. Si anaknya dia kan cuek juga gitu sama orang tuanya. Tapi begitu kan katanya. Dalam beberapa sampai terakhir, benar-benar anaknya ini yang mendampingi saudara. Yang kita bilang kemarin agak ini jauh gitu. Tapi di akhirnya dia mendampingi. Sampai dia buat strategi saudara, dia buat handphone di tangannya gitu sampai dia tidur di situ supaya nanti kalau terjadi apa-apa gitu handphonenya ini jatuh lalu nimpa kakinya gitu, kakinya dia gitu supaya nanti dia sadar gitu. Itu strategi dia supaya dia tetap karena sudah berat sekali saturasi oksigennya sudah turun gitu. Dia yang mendampingi gitu. Saya jadi ingat waktu mendampingi bapak saya dulu ya. Oh itu saya nggak kuat saudara, saya tidur saudara. Jadi saya ketika dibilang kayak gitu ya. Dan ya bapak saya yang mendampingi gitu ya waktu meninggal dulu. Maksudnya dari malamnya itu ke pagi gitu ya. Saudara, jadi ketika kemarin itu momen kami itu saya nggak nyangka juga saudara ternyata momen kami itu langsung difoto sama teman kami menjaga menara ya. Jadi dikirim ke saya saudara foto yang saya kirim di grup itu saudara. Itu saya nggak nyangka gitu di foto momen itu saudara. Karena mereka tahu saudara, kami ini bagi mereka itu spesial dan kami sudah meninggalkan mereka. Dan ketika mereka lihat kami datang gitu ya, pasti begini saudara. Ketika mungkin melihat kami mungkin datang gitu ya, mungkin mereka ini bertobat lah kira-kira kayak gitu sebetulnya. Walaupun ya kita kan hanya mengikuti jalan Tuhan. Tapi bukankah memang kita itu harus bertobat setiap hari? Apakah ada di antara kita yang merasa diri kita, oh aku sudah benar gitu? Kan gak bisa kan kayak gitu kan? Kan kita gak bisa punya anggapan walaupun rasanya kita sudah benar gitu kan? Gak ada salahnya gitu keluar kita ngikut Tuhan kok apa segala macam gitu. Kita kan tetap punya sikap, kita mesti merendahkan hati kita kan. Berapa itu? Saudara, kita harus menjalani hidup ini. Percayalah saudara, Tuhan itu nyata. Ya, jangan takut menjalani hidup ini. Ketika dikatakan sembahyang gitu, itu ternyata ketika dia mengucapkan itu pas waktu mau meninggal saudara.
Dia dengan sekuat tenaga sambil teriak, sembahyang. Ya. Saudara, perbaiki sujudmu di hadapan Tuhan. Ya. Hari-hari ke depan, saudara, yang akan kita lewati, saudara, kita itu mesti menghasilkan buah. Buah itu adalah watak kita yang berubah. Lihatlah segala kebaikan Tuhan. Lihatlah bagaimana dia setia menuntun engkau, membimbing engkau. Dia bukan hanya mengampuni dosamu, tapi dia menyelamatkan engkau. Jangan saudara pikir ketika Tuhan menghakimi, dia menghakimi seperti hakim yang lalu. Tidak. Dia menghakimi dengan adil supaya kita bertobat, supaya kita diselamatkan. Iya. Sampai kapanpun bawalah Tuhan yang seperti ini dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah dan tidak mungkin meninggalkan engkau. Percayalah. Sekalipun dia bilang, kamu gak boleh ada di sini. Ketika engkau hancur hati, saat itu juga langsung ada Tuhan di samping. Iya. Jangan punya pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Sekalipun rasanya kehidupanmu sulit, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau ibu itu 20 tahun bisa menjalani hidup sambil terus menguatkan orang, merawat suaminya, mendampingi suaminya, mendoakan suaminya, merawat anak-anaknya. Makanan yang paling besar itu tetap dipikirin terus. Cucu-cucunya diperhatikan. Orang-orang lain seperti kami. Dia dengan rendah hati mengatakan, saya sangat senang kalian datang ke rumahku. Lalu saya jawab, iya Bu, saya juga senang sekali sampai gak bisa tidur. Saudara, itu teladan yang harus, itu teladan hidup, saudara. Sekali lagi, saudara, dimanapun, apapun yang kau hadapi, ingatlah satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ya, jalani aja kehidupan. Berbahagialah kalau engkau mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak melebihi kekuatan. Ya, diatur semua. Bersemangatlah menjalani hidup ini. Bersukalah setiap hari. Gitu. Itu hati, saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua.